Eka. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya maaf mengganggu waktunya sebentar Bu Eka. Saya kepengen belajar dari Bu Eka. Eka kan sudah lama ini ya menjadi kepala sekolah. Eka ini mutiara hati. Dan gurunya banyak ya Bu Eka ya? 25 25 ya, termasuk admin ya. muridnya juga banyak ya Bu ya. Alhamdulillah. Pasti dalam ketika Bu Eka menjadi kepala sekolah sering mengalami dilema etika ketika mengambil keputusan ya. Ya, betul. Karena banyak yang ini ya pada sekolahnya ya. Nah, di sini saya kepengen belajar. Bu Eka mungkin bisa berbagi pengalaman bagaimana Bu Eka mengalami dilema etika ketika mengambil keputusan. Boleh kasus apa saja Bu Eka? Silakan. Ya, baiklah. Yang pertama, saya pribadi mengucapkan terima kasih ya Bu Asri sudah diberikan kesempatan ini untuk apa namanya ya, apa yang sudah saya secara pribadi ya sebagai kepala sekolah apa yang sudah kami lakukan dengan kondisi yang memang sangat heterogen, jumlah guru yang seadanya, karakter yang macam-macam gitu ya, sesuai jumlahnya insya Allah kita tahun ini 170-an gitu. Kemudian terkait apa tadi namanya Dilema etika dilema ketika etika mengambil ya keputusan ya. ya seperti yang barusan apa namanya waktu yang kemarin lah yang terkait apa namanya memutuskan ketika memang itu harus segera diambil apa namanya uh, intinya solusinya seperti apa manakala yang pertama yang kemarin itu dengan jumlah katakanlah jumlah gurunya banyak tapi ketika memang rombonnya juga banyak begitu ya ya memang di situ ada masalah ketika guru kemudian resign ya di waktu yang sebenarnya kurang kurang ini ya kurang pas gitu. Karena belum ada gantinya gitu ketika pun ada gantinya belum sesuai dengan harapan seperti itu gitu kan jadi apa harus bagaimana nih solusinya ketika ada masalah seperti itu terus kemudian bagaimana saya bisa melayani juga anak gitu ya tapi wali murid yang harapannya juga mereka ingin terlayani secara optimal seperti itu jadi ada yang dosen kemudian kita belum siap untuk apa namanya siap artinya memposisikan guru ini amanahnya pasnya di mana nih kayak gitu kan dengan keterbatasan misalkan ada guru baru nih tapi belum sesuai dengan harapan ya artinya kita ya mau nggak mau ya merekrut merekrut apa namanya guru baru ya yang sebenarnya kompetensinya belum belum ya belum optimal ya belum sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu. Berarti ada dilema di situ. Satu sisi ingin memberikan pelayanan terbaik kepada wali murid, tetapi juga ada dilema guru yang resign ya, harus mencari tempatnya begitu ya, sehingga yang dilakukan sekolah rekrut guru baru yang belum sesuai harapan gitu ya mereka ya. Kemudian menghadapi kasus tersebut, keputusan yang diambil tersebut kan akhirnya menyeleksi guru yang harapan gitu ya. Hasilnya untuk saat ini gimana Bu Eka? Hasil kalau ini berarti kan iya berarti kan memang apa namanya dengan kami mengobservasi ya berarti ini kan sasarannya ke gurunya tersebut ya ketika selama 2 pekan ini 3 pekan ini kita observasi memang hasilnya belum sesuai apa yang harapan kami lah ya yang kita inginkan ternyata memang harus ada situ memang harus secepatnya responsif seorang kepala sekolah bagaimana nih tindakannya apa yang dilakukan ketika guru baru ini memang belum sesuai harapan yang kedua memang harus ada kolaborasi
antar warga sekolah ya, artinya guru nih, berarti memang guru yang senior katakanlah memang harus di situ memang untuk bisa memberikan kontribusinya, memberikan apa pendampingan gitu. Yang ketiga kolaborasi dengan yayasan, memang seperti kemarin itu sudah saya sampaikan kepada pihak yayasan HRD ya, khususnya Bu Hani seperti itu. Gimana caranya ini biar kita memang cepat untuk apa menyelesaikan masalah, karena kalau ini tidak langsung ditangani, tidak mengambil apa namanya solusi begitu ya, nanti kasihan ke anak siswa begitu ya, dan kasihan iya dan guru juga, karena baru ini memang memang tahapan awal memang kan mereka tidak langsung terjun ya, tidak langsung memegang, memang tahapannya baru observasi gitu. Itu jadi apa namanya solusinya dengan kolaborasi dengan yayasan tadi, kemudian ya kalau saya bisa menyimpulkan dengan isunya masalah tadi, cara menerima guru yang belum sesuai dengan kompetensi ya, yang dilakukan dengan itu dengan yayasan gitu ya, komunikasi dengan yayasan akhirnya diputuskan untuk menerima guru itu ya. Nah ini yang sedang dilakukan coaching namanya. Ya, jadi ini kita coba coaching sepekan. Jadi ada pendekatan dari yayasan, HRD begitu, berarti pendekatan secara individu. Dan pula saya juga, artinya ini juga apa coaching juga ke bersangkutan juga. Jadi nanti coba sepekan ini seperti apa hasilnya. Dari hasil keputusan yang dibuat tetap ada positif negatif yang terdapat ya. Jadi positif karena apa? Dulu tercukupi ya. Mungkin belum sesuai harapan itu tetap sekolah melakukan coaching, melakukan pendampingan lewat guru senior gitu ya, Pak Eka ya. Berarti sudah berapa percakapan ajaran baru ini Pak Eka ya? Sudah berapa, 1 bulan ya? Ada yang 1 bulan belum ya? Belum, baru ini berarti masuk ke bulan minggu ketiga ya. Berarti masih berproses ya Bu untuk hasil yang iya. Tapi terus beberapa hari berarti 2 harian lah ya. Apa namanya? Saya dan Bu Hari mengamati hasil dari tadi coaching begitu ya. Jadi seperti apa? Ada perubahan apa tidak? Ternyata ya ada. Walaupun itu sedikit tapi itu dikatakan ada progresnya untuk menjadi lebih baik. Ya. Ada upaya-upaya ke depan untuk mengupgrade dari Bu siapa namanya Bu yang baru Bu Zahra ya. Bu Zahra. Selain coaching mungkin ada peningkatan apa tentang kompetensinya, paling skillnya itu ya. Jadi memang pendekatannya memang individu dulu, karena sesuai kebutuhannya dia. Ketika memang cara apa namanya dirinya sendiri memang belum siap begitu ya, belum ada pembentukan karakter menjadi seorang guru SIT begitu, memang belum siap untuk kemudian kita apa untuk meningkatkan kompetensi misalkan pelatihan dan sebagainya, itu kayaknya sepertinya belum. Jadi ini pendekatan secara pribadi dulu dengan karakter dan penguatan seperti itu. Nah nanti ketika apa yang dia butuhkan misalkan ternyata dia di situ kelihatan potensinya misalkan ya, sedikit potensi misalkan dia bisa menyanyi atau apa, tetapi Zahra ini sebenarnya sudah terlihat potensinya di bidang Qur'annya gitu kan. Nanti kita upgrade itu dulu ya sesuai apa namanya potensinya dia, kelebihannya seperti itu. Nah, itu ya, sangat menarik ini dilema etika yang dialami ya, dan saya bisa belajar dari pengambilan keputusan yang Bu Eka lakukan. Mudah-mudahan berproses terus dari Bu Zahranya sendiri ya, mudah-mudahan bisa menjadi guru yang profesional seperti yang diharapkan. Ya, terima kasih Bu Eka atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu aktivitasnya. Matur nuwun.
mengganggu waktunya Bu Iya, Eti. ada yang saya bantu? Iya, sekedar ini kemarin kan saya menyampaikan mau wawancara Bu Eti ya, terkait ya berbagi pengalaman Bu Eti selaku kepala sekolah di SDIT Mutiara Hati. Pasti dalam perjalanannya sebagai kepala sekolah kurang lebih sudah berapa bulan nih Bu Eti? Udah 1 bulan. Oh, 1 bulan. Iya. Pasti walaupun masih 1 bulan ada dilema etika ketika pengambilan keputusannya. Masih ada ya Bu Eti ya, walaupun baru 1 bulan ya. Kalau boleh bisa berbagi pengalaman-pengalaman apa yang dalam pengambilan keputusan yang Bu Eti itu mengalami dilema etika. Mungkin Bu Eti bisa bercerita permasalahan yang dialami ya, sedikit berbagi buat kami. Baik Bu Asih, pengalaman saya selaku yang diberi amanah di sekolah sebagai kepala sekolah yang meskipun baru 1 bulan gitu, karena per 1 Juli saya diamanahi kemarin di awal masuk kelas 1, dimana pas hari ketiga masih masa-masa PLS ya, itu ada wali kelas yang keterlaluan sakit. Nah, sakitnya itu lama, harus opnam karena butuh tindakan yang serius. Tentunya di sini yang menjadi dilema saya pribadi maupun sekolah adalah ketika guru itu adalah guru kelas 1, di mana guru kelas 1 itu harus mendampingi full ya anak-anak baru ya, masa di awal masuk masa peralihan. Kemudian beliau izin sakit opnam dan sampai sekarang pun belum masuk karena kondisinya memang cukup serius untuk ditangani. Maka yang saat itu dilemanya ketika beliau izin, maka tentunya ada dampak di sekolahannya dengan anak-anak di masa transisi yang baru mengenal wali kelas, kemudian wali kelasnya tidak ada gitu ya, sedangkan belajar harus tetap berjalan kan. Maka itu tentunya dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan masuk ya kami izinkan beliau itu melanjutkan ikhtiar untuk sehat kembali itu ya. Nah, kemudian untuk di sekolah sendiri akhirnya saya coba untuk mengatasi kondisi sekolah itu dengan kami coba untuk komunikasi dengan kurikulum, kira-kira seperti apa untuk tindakan penanganan untuk kelas 1 ini ya, karena termasuk kan ada 3 angkatan. Maka kami putuskan untuk penanganan kondisi sekolah, maka kami ambil dari guru yang memungkinkan untuk megang kelas 1, karena untuk megang kelas bawah itu tidak semua guru siap ya. Nanti kalau tidak terbiasa megang kelas bawah ya tidak bisa luwes. Maka kami coba untuk mencari solusi, memilih guru alternatif untuk memegang kelas tersebut ya, sebagai pengganti wali kelas yang sedang sakit. Maka dari itu harapan kenapa mengambil guru tersebut, maka harapannya guru tersebut bisa menghandle kelas 1 dengan masa transisinya yang pembacanya fun, kemudian dengan keceriaan seperti itu. Maka dari itu kami tunjuk seorang ustazah yang memang punya pengalaman untuk memegang kelas bawah. Itu yang kemarin kami ambil. Dan alhamdulillah sejauh ini ketika kami evaluasi kelas sudah terkondisikan. Ya. Kemarin kan sempat terpikir dalam kami ketika wali kelas itu tidak ada, tentunya anak-anak akan kehilangan sosok ya, katakanlah ibu di sekolah, meskipun di kelas itu ada 2 guru, cuma peran wali kelas kan cukup penting ya. Maka setelah dari itu maka pengganti Ustaz Dion dan saya ini diganti oleh guru yang memang mempunyai kemampuan untuk memegang kelas bawah, terutama kelas 1. Berarti ada dilema etika pengganti guru kelas 1 itu ya. Kalau dilemanya kan kalau saya nggak mengizinkan, Ustazah itu kan gitu, juga ini kan kasihan ya, kalau kondisi kan tidak bisa memungkinkan untuk berangkat sekolah. Ketika diizinkan, tentunya kan ada efek dari sekolah sendiri itu kan ada ini ya, ada hal yang dikondisikan siapa anak-anak kelasnya seperti itu. Maka di sini ya dilemanya itu keputusannya itu ya harus ketika mengizinkan dan ketika konsekuensi dari atas izinnya guru tersebut, ketika nggak masuk maka harus bersiap untuk menangani kelas biar tetap berjalan meskipun wali kelasnya itu katakanlah izin dalam kondisi yang lumayan
lumayan lama lama ya. Berarti sekitar sudah Hampir 1 pekan ini kan. Iya. Maka untuk hal ini untuk penanganannya kami memilih guru pengganti yang sekiranya memang bisa menghandle kelas tersebut. Dan tidak mudah kan Bu untuk mencari guru untuk kelas 1 yang siap dengan uniknya kelas 1, apalagi masa-masa transisi di awal ya, dari anak-anak TK banget ke ya. ke SD ya. Makanya memang dicari guru yang tadi mampu untuk bisa memegang kelas 1 terutama. Terus sampai sekarang bisa berjalan Iya, lancar. alhamdulillah. Kemarin sempat tanya ke guru yang bersangkutan gimana kondisi kelas, alhamdulillah bisa ini teratasi ya, kita berjalan dengan baik. Tentunya kemarin yang kami pilih itu adalah guru yang sudah cukup lama di sekolah sehingga mempunyai pengalaman lebih dalam pembelajaran dan pernah juga mendampingi kelas bawah juga sehingga punya pengalaman untuk ini melakukan pembelajaran anak-anak di kelas bawah. Apalagi masa-masa MPLS itu ya kalau iya betul. iya seperti itu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Eti sudah berbagi pengalaman pengambilan keputusan ya. Memang sebagai kepala sekolah kadang dihadapkan dengan hal-hal seperti itu ya. Masalah sakit juga memang nggak bisa dihindari, nggak bisa dihindari, dan harus opnam juga ya. Tapi juga pelayanan ke anak-anak didik juga harus optimal gitu ya. Apalagi awal-awal itu memang masih butuh pengondisian. Ya Bu Eti, terima kasih sudah berbagi pengalamannya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nggih, matur nuwun. Jadi mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Nggih, seperti yang kemarin saya sampaikan, saya pengen kalau ingin belajar dari Bu Dewi ya, kepala sekolah SD 1 nggih. Mantap nggih. Yang saya lihat sih jumlah muridnya banyak. Berapa ya Bu Dewi? Untuk tahun ini 184. Gurunya juga banyak ya Bu? Alhamdulillah malah berkurang ini karena beberapa pensiun kemarin. Jumlah guru berapa? Ini dengan tendiknya berarti 11 orang. Pasti Bu Dewi ketika menjadi kepala sekolah di SD negeri yang favorit ya di kelompok ini, pasti juga sering mengalami pengalaman-pengalaman dilema etika ketika mengambil keputusan ya. Nah itu saya ingin belajar dari Bu Dewi bagaimana dalam mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika. Oke, untuk Bu Dewi boleh kasus apapun ya. Oke. Untuk dilema etika yang pernah saya alami ini kebetulan belum lama inilah, kalau nggak salah 1 atau 2 minggu yang lalu saya mengalami dilema etika dalam kegiatan sekolah ini, yaitu pada waktu yang sama hampir berbarengan itu kebetulan kami mendapatkan tugas bahwa sekolah di Negeri 1 Kelamak ini menjadi sekolah inti transformatif. Nah, untuk persiapan hal tersebut saya sebagai kepala sekolah beserta 1 orang guru harus mengikuti kegiatan di BPPMP Semarang waktu itu. Nah, saya membawa guru saya 1 orang yang saya anggap mampu seperti itu dan kompeten dalam hal tersebut. Nah, dalam waktu yang tidak beberapa lama saya mendapatkan tugas dari atasan saya, dari Pak Dewi, bahwa saya harus menunjuk salah satu guru juga di sekolah saya untuk mengikuti kegiatan pembatik di Dindikpora Kabupaten. Nah, sebenarnya saya agak dilema juga ini karena menurut saya yang saya sebut nama aja nggak apa-apa ya, Ririn ini yang saya mau bawa ke Semarang itu juga kompeten dalam hal tersebut gitu. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya menunjuk Pak Aan untuk ikut di kegiatan pelatihan di Dindikpora. Nah, Bu Ririn tetap saya bawa ke Semarang. Nah, kebetulan Pak Aan waktu itu
itu ketika saya tunjuk agak berkeberatan. Nah, setelah saya tanya, ternyata memang ibunya itu kan kurang sehat, kemudian harus kontrol pada hari yang sama dengan kegiatan pelayanan tersebut, seperti itu. Sehingga saya kan merasa, aduh bagaimana begitu ya, sedangkan guru yang saya nggak kompeten sedang saya bawa ke Semarang. Selain itu ada Pak yang mengikuti kegiatan, tapi dia harus ada kepentingan keluarga untuk membawa ibunya kontrol ke RSI, seperti itu. Nah, sehingga saya berpikir keras untuk guru-guru yang lain, kebetulan ada tugas-tugas yang lain juga, dan saya pikir memang ya Pak Aan orang yang tepat untuk mengikuti kegiatan itu. Nah, sehingga saya komunikasi dengan Pak Aan, memang setahu saya dia secara rutin 1 bulan sekali mungkin dia harus memeriksakan orang tuanya atau ibunya ke rumah sakit dengan penyakit yang dideritanya ya, gitu. Saya pun ya tidak bisa menghalangi seorang anak untuk berbakti pada orang tuanya, gitu itu. Iya, tapi kemudian saya diskusi dengan Pak Aan, gitu. Apakah boleh atau bisa tugas sebagai seorang anak untuk mengantarkan ibunya itu di pending atau jadwal kontrolnya di reschedule ulang gitu, di reschedule ya. Nah, saya sampai jam 7:30 pagi waktu itu sama Pak Koril ditelepon bahwa apabila tidak menyetorkan data peserta pelatihan itu akan diganti sekolah yang lain. Saya kan sebagai kepala sekolah merasa ya, jangan sampai dilemparkan pada yang lain karena ini kesempatan, tidak semua sekolah gitu ikut. Jadi sayang sekali kalau guru-guru saya nggak mendapatkan kesempatan itu. Sehingga saya konfirmasi lagi dengan Pak Aan yang tadinya tidak mau, pertimbangan untuk sana saya konfirmasi dengan Pak Aan, dan Pak Aan sudah konfirmasi dengan pihak rumah sakitnya, dan alhamdulillahnya itu bisa dikomunikasikan. Iya, jadi jadwal rutin kontrolnya itu bisa dimundurkan setelah kegiatan pelatihan selesai. Gitu. Saya sebenarnya tidak enak ya, karena gimana kita secara kedinasan kita ya punya tugas dinas, tapi di rumah saya pun tidak bisa menutup mata bahwa kita semuanya punya kepentingan dengan keluarga. Iya, seperti itu. Tetapi ketika dipertimbangkan dan mana yang lebih prioritas dan bisa diusahakan ya untuk lebih baik semuanya, seperti itu. Yang seperti itu yang saya alami, Bu. Oh gitu. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan dari apa yang diceritakan Bu Dewi tadi, ada dilema kasus yang pertama Bu Riris ya, Bu Ririn yang menurut Bu Dewi lebih berkompeten, tetapi ternyata sedang melaksanakan tugas yang jauh lebih prioritas nih, sehingga Bu Dewi harus memilih guru yang lain, Pak Aan. Kebetulan Pak Aan juga di situ mengalami dilema etika juga ya. Pak Aan punya keluarga, ibu yang harus kontrol. Sementara ini juga tugas yang penting ya. Ruang-ruang ini tidak bisa maksudnya ini kesempatan untuk SD ibu mendapatkan ruang belajar lagi. Akhirnya tadi Bu Dewi menyampaikan, memberikan pengambilan keputusan bagaimana kalau kontrol rutin ibunya itu di time schedule ulang begitu ya, dan ternyata Pak Aan bersedia. Ya. Jadi solusi keputusan ibu akhirnya mengirimkan Pak Aan yang mungkin walaupun menurut Bu Dewi kurang seperti Bu Ririn, tetapi beliau juga punya kapasitas bisa dikirim ke sana ya. Dan hasilnya bagaimana, Bu? Hasilnya setelah itu Pak Aan akhirnya berangkat. Alhamdulillah kemarin kita semua sudah kumpul lagi di sekolah. Saya, Bu Ririn dari Semarang sudah pulang, Pak Aan juga sudah selesai kegiatan. Itu kita saling sharing dengan apa yang kita bawa dari tempat kita belajar tadi. Kita bisa memberikan atau sharing dengan teman-teman, hasilnya kita berikan kepada teman-teman, kita bergantian. Pak Aan pun juga seperti itu, alhamdulillah dengan lancar. Saya minta materi diberikan pada teman-teman, dan
bisa membimbing teman-teman juga terkait dengan TIK nggih, dan sebagainya, itu bisa berjalan sesuai dengan harapan kami gitu, sehingga teman-teman di sekolah juga mendapatkan imbas dari ilmu yang didapatkan oleh Pak itu, seperti itu ya. Kemarin kita habis IHT tanggal 15 sampai 17. Nah, itu terkait dengan pengimbasan yang sudah diperoleh di tempat pelatihan, seperti itu. Kemudian memang ada sedikit yang mungkin lupa dan sebagainya, tapi beliau sudah mempersiapkan apabila ada yang tidak bisa itu komunikasi dengan teman-temannya, ya, dengan komunitasnya, seperti itu. Sudah berjalan lancar. Seperti itu ya, Masya Allah ya. Jadi semuanya malah bisa teratasi semua ya, Bu? Teratasi semua, kita dapat semua. Iya, betul. Terima kasih Bu Dewi atas berbagi kasus pengalaman dilema etikanya. Dari sini saya banyak belajar, ternyata dalam pengambilan keputusan itu memang harus banyak yang dipertimbangkan, mana yang prioritas gitu ya. Dan ternyata malah hasilnya semuanya ini ya, pegang semua, terlaksana semua, dan hasilnya pun bisa dirasakan oleh anggota sekolah. Terima kasih Bu Dewi Sama-sama atas ilmunya. sukses selalu untuk